Halo, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial, yaitu materi di kelas 10 Matematika Peminatan. Sebelum ke materi, kita perhatikan dulu masalah berikut. Nah, seorang peneliti itu sedang meneliti perkembangbiakan bakteri menggunakan mikroskop. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa setiap bakteri akan membelah diri dalam waktu 10 menit. Mula-mula terdapat 5 bakteri. Setelah 10 menit, banyak bakteri menjadi 10. Pada saat 50 menit, berapa banyak bakteri? Nah, ini penyelesaiannya. Nah, mula-mula itu kita bisa bilang dengan menit ke 0, itu banyak bakterinya 5. Kemudian banyak bakteri setelah 10 menit berarti menit ke 10, itu bakterinya menjadi 10. Atau kita bisa biar menjadi 10, itu 5-nya yang ini kali 2 kan, menjadi 10. Kemudian yang menit ke 20 berarti si 5-nya yang tadi itu setelah dikalikan 2 di menit 10 lagi dikalikan 2, sehingga ini menit ke 20. Selanjutnya di menit ke 30 itu setelah dikalikan 2 di menit ke 20 dikalikan dengan 2 lagi, sehingga mendapatkan 2 pangkat 3 kali 5 ya. Nah, dari tabel tersebut banyak bakteri pada saat 50 menit, atau kita tadi memisalkan yang bakteri mula-mula itu periode 0, kemudian 10 menit 1, 20 menit 2, periode 2, yang 30 menit periode 3. Nah, dari tabel yang kita dapat tadi, jika 50 menit itu berarti kan periode kelima. Kita bisa menghitungnya atau kita bisa menggunakan pola yang sudah kita dapatkan. Itu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, baru di terakhir dikali 5. Nah, kenapa kita bisa menggunakan yang ini? Lihat dari tabel yang sebelumnya kita udah dapat, kalau dia periode 1, itu 2-nya pangkat 1. Kalau dia periode 2, 2-nya pangkat 2. Sedangkan kalau dia periode 3, 2-nya pangkat 3. Nah, kita bisa gunakan jika dia periodenya 5, jadinya 2-nya pangkat 5. Sehingga banyak bakteri pada saat 50 menit adalah 2 pangkat 5 dikali 5, atau sama dengan 160 bakteri. Nah, berdasarkan masalah tadi, kita akan membahas sekarang definisi dari eksponensial. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen, jadi eksponen itu bisa dibilang juga nama lainnya adalah bilangan berpangkat. Itu adalah perkalian berulang. Nah, jika A itu merupakan elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali, dengan A merupakan bilangan pokok atau basis, dan N merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Nah, untuk bentuk umum dari eksponensial itu adalah A pangkat N sama dengan A sebanyak N kali. Nah, untuk contohnya, kalau 2 pangkat 5 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali 2-nya, itu menghasilkan 32. Selanjutnya, jika negatif 4 pangkat 2, itu akan menjadi negatif 4 kali negatif 4. Jadi negatif 4-nya itu 2 kali, yang menghasilkan 16. Selanjutnya, jika negatif 7 pangkat 3, misalkan, itu negatif 7-nya dikalikan dengan negatif 7 dikalikan dengan negatif 7. Jadi ini sebanyak 3 kali, yang menghasilkan negatif 340. Selanjutnya kita beranjak ke sifat eksponensial. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu kita akan bisa mengubahnya menjadi A pangkat M tambah N. Jadi ini berlaku jika basisnya itu sama. Kalau dari sini dalam hal ini sama-sama A. Untuk contohnya, nah di sini 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5, yang dimana basisnya sama-sama dengan angka 2, itu sebenarnya kita bisa jabarkan dengan, kalau dijabarkan seperti ini, kemudian didapatkan itu 2 pangkat 8. Nah, dengan menggunakan sifat yang ini, kita bisa langsung saja 2 pangkat 3 tambah 5.
itu akan menjadi 2 pangkat 8 juga. Kemudian untuk lebih gampang mengingatnya, kalau dia dikalikan, maka pangkatnya itu ditambah. Kali itu menjadi tambah kata. Selanjutnya untuk yang kedua, itu jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya akan menjadi kurang. M kurang N. Untuk contohnya, nah seperti ini, jika ada 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 5, jika dijabarkan seperti ini, menghasilkan 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 ya. Sedangkan kalau kita langsung menggunakan sifatnya ini, mendapatkan 7 pangkat 8 dikurang 5. Juga sama, menjadi 7 pangkat 3. Nah, untuk memudahkan untuk mengingatnya, jika ada dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti dibagi, pangkatnya dikurang. Baku. Dibagi, pangkatnya dikurang. Ya, baku. Selanjutnya yang ketiga, jika ada A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, nah itu pangkatnya akan bisa dikalikan. Contohnya, jika ada 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau dijabarkan itu menjadi 3 kali 3, pangkat 3. Kalau misalkan kita menggunakan sifatnya, langsung saja bisa 3 dipangkatkan dengan 2 dikali 3. Itu menghasilkan 3 pangkat 6. Jadi ini sama hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, jika ingin lebih cepat menghafal, kalau misalkan ada dipangkatkan, pangkat yang dipangkatkan seperti ini, itu pangkatnya akan dikalikan. Jadi pangkat kali pangkat. Selanjutnya sifat yang keempat, itu jika ada A kali B dipangkatkan dengan M, maka pangkatnya ini bisa didistribusikan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, contohnya, jika ada 2 kali 5 kuadrat, itu jika dijabarkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita langsung menggunakan sifat yang ada, berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi ini sama. Selanjutnya, itu jika ada A berpangkat negatif M, itu akan sama dengan 1 per A berpangkat M, di mana A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalkan untuk soalnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5. Itu akan menjadi 1 per 5 kuadrat. Nah, ini 1 per 5 kuadrat. Kan bentuknya sama dengan yang ini. Itu bisa kita ubah dengan 5 pangkat negatif 2. Kayak gitu. Nah, misalkan di sini nanti ada 6 negatif 3, itu akan kita ubah menjadi 1 per 6 pangkat 3, seperti itu. Selanjutnya, jika ada A dibagi dengan B dan dipangkatkan dengan M, maka M-nya ini akan didistribusikan juga ke A dan B-nya, sehingga akan menjadi A pangkat M per B pangkat M, di mana B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya, jika ada 3 dibagi 5 berpangkat 4, jika dijabarkan secara manual seperti ini, nah, mendapatkan hasil akhir 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi 4 ini tinggal didistribusikan ke angka-angkanya saja. Yang nomor 7, jika ada A pangkat 0, itu akan sama dengan 1, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya 10 pangkat 0, 1. 2000 pangkat 0, 1. 50.000 pangkat 0,
1. Berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1, walaupun dia negatif juga. Misalkan negatif 7, pangkatkan dengan 0, tetap hasilnya 1. Gitu, asalkan basisnya di sini itu bukan 0. Jadi bilangannya bukan 0. Kita beranjak ke contoh soal yang pertama. Nyatakan eksponen tersebut dalam bentuk pangkat positif. Nah, caranya yang pertama kita tulis ulang aja soalnya ya. Y kuadrat per 4 pangkat 3. Nah, soalnya cuma suruh mengubah dalam bentuk pangkat positif. Nah, yang berpangkat negatif itu ada Y pangkat negatif 2, kemudian ada X pangkat negatif 2. Nah, sama seperti sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan, kita tulis dulu yang sudah berpangkat positif. 4 pangkat 3 Y. Nah, kita fokuskan terhadap yang pertama dulu, di Y pangkat negatif 2. Nah, tadi kan ada jika dia A pangkat min M itu akan berubah menjadi 1 per A pangkat M, dan kalau kita bisa mengubah menjadi seperti ini, A pangkat M. Nah, berdasarkan dari catatan ini, kita bisa mengubah Y pangkat negatif 2-nya itu menjadi 1 per, ini menjadi 1 per Y kuadrat. Jadi dia di bawah, atau menjadi penyebut. Kita tulis di sini Y kuadrat. Nah, sedangkan X-nya ini, dia kan awalnya bentuknya seperti ini. Kita bisa mengubahnya menjadi X kuadrat. Menggunakan yang ini ya, yang tadi. Ini X kuadrat. Nah, baru kita selesaikan. 3 pangkat 4. X-nya ini, karena dikalikan, berarti kata kali itu pangkatnya ditambah. Per yang di bawah juga 4 pangkat 3. Ini dikalikan jadi kata juga kali, pangkatnya akan ditambah. Sehingga ini menghasilkan 3 pangkat 4 X pangkat 3 per 4 pangkat 3 Y pangkat 3. Selesai. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, bentuk sederhana dari eksponen berikut adalah, nah, yang pertama kita tulis saja dulu soalnya. 10 kali A pangkat 8 dikalikan dengan 6B pangkat 5 itu per 2A pangkat 6 kali 3B pangkat 3. Nah, kita eliminasi aja dulu yang bisa-bisa, yang dalam bentuk angka 10 dan 2. 10 dibagi 2 itu 5, 6 dan 3, 6 dibagi 3 itu 2. Nah, kita bisa tulis dulu nih, 5 kali 2. Nah, baru kita memikirkan yang berpangkat. Nah, kita lihat dulu yang basis A ya. Nah, kalau kita perhatikan yang basis A, kalau kita keluarkan bentuknya A pangkat 8 itu dibagi dengan A pangkat 6. Nah, ingat tadi sifat yang sebelumnya kita sudah bahas, jika ada pembagian, pangkatnya dikurang. Baku, bagi, ada bagi, pangkat dikurang, baku. Sehingga A ini pangkatnya dikurang 8 dikurang 6. Kemudian jika kita perhatikan yang basisnya B pangkat 5 per B pangkat 3. Nah, sama kayak tadi, ini bagi berarti pangkatnya dikurang. B itu pangkatnya akan dikurang 5 dikurang 3. Sehingga kita mendapatkan 5 kali 2 itu 10. A pangkat 8 dikurang 6, 2. B pangkat 5 dikurang 3, 2. Jadi hasilnya 10 A kuadrat B kuadrat. Nah, soal selanjutnya, bentuk sederhana dari eksponen berikut adalah,
Nah, untuk kita menyederhanakan, sama kayak tadi, kita tulis saja dulu ulang. 125 pangkat 1/3 ditambah 16 pangkat 3/4. Itu dibagi dengan 4 kuadrat pangkat 3/2. 5 kuadrat pangkat 1/2. Jadi yang perlu kalian ingat, jika menulis pangkat, jangan sampai pangkatnya ini A pangkat M per N. Jangan sampai pangkatnya ini sejajar dengan basisnya, misalkan M per N. Jadi ini adalah penulisan yang salah ya. Lanjut ke soalnya. Nah, ini kita lihat dulu yang 125 pangkat 1/3. Kita lihat basisnya dulu. 125 ini kita sederhanakan. Jadi 125 ini adalah kelipatan 5. 5 pangkat berapa menjadi 125? Pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini dipangkatkan lagi dengan 1/3. Nah, demikian pula dengan 16-nya. 16-nya ini adalah kelipatan 2. 2 pangkat berapa hasilnya? 16. 2 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi 3/4. Yang di bawahnya si 4. 4-nya ini adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan 2. Pangkatkan lagi dengan 3/2. Ditambah 5 kuadrat pangkat 1/2. Selanjutnya kita perhatikan satu-satu ya, biar lebih mudah. Kita perhatikan dulu yang 5 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 1/3. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, kalau ada pangkat itu, maksudnya eksponen yang dipangkatkan, itu pangkatnya akan dikali. Pangkal. Kalau ada pangkat, pangkatnya dikali. Berarti ini 5 menjadi 5. 3 dikalikan dengan 1/3, berarti 3/3. Kita tulis di sini 5 pangkat 3/3. Kemudian ditambah, kita lihat 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4. Nah, sama kayak tadi, kalau ada pangkat dikalikan pangkal, berarti ini 4 kali 3/4 per, kita lihat yang 2 pangkat 2 dipangkatkan 2, ini agak banyak ya, jadi 2-nya itu sama aja kayak tadi, dikalikan semua pangkatnya. 2-nya dikalikan 2 dikalikan dengan 3/2, kemudian ditambah dengan 5. 2 kalikan dengan setengah, 2/2. Nah, ini si 3/3 berarti 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Kemudian yang ini 4 dibagi 4 itu sisa 3, yang ini 2 dibagi 2 habis. Nah, kita tulis yang tersisa. Berarti di sini tersisa 5 pangkat 1 itu 5 ditambah sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 per yang ini 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3 ditambah, nah yang ini tadi belum, 2 bagi 2 itu 1 hasilnya, sisa 5. Kemudian ini menghasilkan 5 ditambah 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6 ditambah 5. Kita langsung cari hasilnya. 5 ditambah 2 pangkat 3 itu 8 per 2 pangkat 6 itu 64 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 8 13 per
64 tambah 5, 69. Nah, karena tidak bisa disederhanakan lagi, jadi jawabannya itu 13/69. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Nah, apabila kalian masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan kepada kontak yang sudah tersedia atau bisa juga langsung komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya. Terima kasih. Bye.